Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini Anda soleh-soleh sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video kali ini Ustadz akan memberikan penjelasan tentang pengayaan yang sudah kita lalui pada hari Senin. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, masih pada bab bangun ruang. Nah, pembahasan pengayaan yang nomor 1. Tentukan volume dan luas prisma segi 4 berikut. Nah, jadi ini adalah bentuk balok atau bentuk balok itu merupakan bentuk dari prisma. Ya, jadi di sini diketahui bahwa sisi alasnya itu berbentuk persegi dan panjang sisinya 11 cm dan tinggi prismanya adalah 15 cm. Nah, pertama kita harus prisma segi 4 dengan luas alas yang berbentuk persegi. Kita harus tahu dulu bahwa alas dari prisma ini adalah berbentuk persegi. Nah, jadi kita harus tahu dulu luas alas dari prisma ini. Nah, setelah kita tahu bentuk persegi, berarti harus kita tahu luas persegi. Luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Dalam hal ini panjang sisi pada alasnya yaitu 11 cm, sehingga 11 cm dikali 11 cm yang menghasilkan 121 cm ya. Jadi kita harus tahu dulu luas alasnya dari prisma ini. Nah, setelah kita tahu alasnya berbentuk apa, kita cari tahu lagi luasnya ya. Dalam hal ini berbentuk persegi, maka kita harus cari tahu luas persegi yang mana rumusnya adalah sisi kali sisi. Oke. Maka kita kerjakan terlebih dahulu volume prisma segi 4. Adapun rumusnya yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, karena luas alasnya kita sudah dapat tadi 121 cm pangkat 2, kita kalikan dengan tinggi prismanya yaitu 15 cm yang menghasilkan 1815 cm pangkat 3 ya. Jadi Anda soleh-soleh sekalian jangan lupa untuk menuliskan satuannya yaitu pangkat 3 ya, 1 cm pangkat 3 seperti itu. Nah, sekarang kita beranjak ke mencari luas permukaan prismanya ya. Adapun rumusnya yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma ya. Oke, luas alasnya tadi kita sudah tahu 121 cm pangkat 2. Nah, keliling alas, alasnya lagi berbentuk persegi, berarti keliling persegi rumusnya adalah 4 dikali sisi. Yang mana panjang sisinya adalah 11 cm. Berarti 4 dikali 11 cm yaitu sama dengan 44 cm. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumusnya. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Berarti 2 dikali 121 cm yang berasal dari luas alasnya ya, 121 cm pangkat 2 ditambah keliling alasnya itu 44 cm yang sudah kita kerjakan di atas dikali tinggi prisma 15 cm. Nah, kita kerjakan di dalam kurung 2 dikali 121 cm pangkat 2 yaitu 242 cm pangkat 2 ditambah 44 dikali 15 ya. Jadi kita kerjakan masing-masing yang dalam kurung dan yang perkalian terlebih dahulu. Setelah itu baru kita jumlahkan hasilnya. Nah, sudah seperti ini. Karena sama-sama memiliki pangkat 2, maka dia adalah satu kesatuan yang mana bisa kita operasikan atau kita jumlahkan yang menghasilkan 902 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan prismanya adalah 902 cm pangkat 2. Oke, seperti itu ya. Kita beranjak ke nomor 2. Tentukan volume dan luas permukaan tabung berikut. Ya, dalam ini tabung ya. Oke, adapun rumus volumenya yaitu Pi dikali R pangkat 2 atau jari-jari pangkat 2 dikali tinggi. Nah,
kita tahu jari-jarinya di sini adalah 17 cm. Maka kita menggunakan pi yang 3,14 karena jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7, sehingga kita menggunakan pi yang 3,14. Seperti itu ya. Jadi kita masukkan nilainya 3,14 dikali 17 cm pangkat 2 dikali 22 cm. 22 cm adalah tinggi tabung ini. Sehingga Ustadz jabarkan atau Ustadz panjangkan 17 cm pangkat 2 menjadi 17 cm dikali 17 cm. Ya, hanya ini yang berubah. Kemudian kita lakukan operasi perkalian ya seperti biasanya. Menghasilkan 19.964,12 cm pangkat 3 ya. Jadi kebanyakan dari sini adalah kuncinya adalah rumus, kemudian teknik menghitung kita. Seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah paham rumusnya dan kita sudah bisa lancar teknik menghitung kita ya, pasti kita bisa menyelesaikan suatu masalah pada bangun ruang ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita mencari luasnya. Rumusnya adalah L sama dengan 2πr dalam kurung R tambah T. Maksudnya apa? Tidak ada operasi hitungnya. Ini adalah perkalian ya. Jadi kalau tidak ada mau diapakan 2pi-nya, ternyata 2 dikali pi dikali R ya. Dalam hal ini berarti jika ada digabung begitu seperti itu berarti dia adalah perkalian atau dikali. Nah, seperti ini ya. Jadi karena jari-jarinya berbentuk karena jari-jarinya adalah 17 cm, maka kita menggunakan pi yang 3,14. Jadi 2 dikali pi-nya 3,14 dikali jari-jari 17 cm dalam kurung atau dikali dulu dalam kurung R-nya jari-jarinya 17 cm ditambah tingginya 22 cm ya. Jadi kalau tidak ada tanda berarti dia dikali ya. 2πr berarti 2 dikali pi dikali R. Dikali dalam kurung R tambah T. Maksudnya seperti itu ya. Maka kita kerjakan masing-masing ya. Jadi yang 2 kali 3,14 kali 17 dulu. Kita kerjakan yang menghasilkan 106,76 cm dikali dengan 17 cm ditambah 22 cm. Dia terpisah karena berada dalam kurung. Yang hasilnya adalah 39 cm. Nah, dalam hal ini sudah boleh kita kalikan. Perkalian seperti biasa ya. Tapi dalam hal ini adalah perkalian desimal yang menghasilkan 4163,64 cm pangkat 2. Jangan lupa untuk menuliskan satuan dari luas yaitu pangkat 2. Seperti itu ya. Kita masuk ke nomor 3. Tentukan volume dan luas limas segi 4 berikut. Nah, ini ya. Jadi limas ini adalah limas segi 4. Dari mana segi 4-nya? Karena alasnya berbentuk segi 4. Ya, jadi jika alasnya berbentuk segi 4, maka dinamakan limas segi 4. Yang mana panjang sisinya adalah sisi alasnya adalah 7 cm, bidang miringnya 6 cm dan tingginya adalah 5 cm. Seperti itu. Nah, limas segi 4 dengan luas alas yang berbentuk persegi ya, seperti yang Ustadz jelaskan tadi. Jadi alasnya berbentuk persegi. Jadi kita harus tahu dulu luas alasnya. Karena alasnya berbentuk persegi, maka luas persegi sama halnya seperti prisma tadi. Jadi kita harus tahu dulu luas alasnya. Nah, jadi luas persegi. Karena alas berbentuk persegi berarti luas persegi. Yang mana rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Yang mana panjang sisinya adalah 7 cm. Berarti 7 cm dikali 7 cm yang menghasilkan 49 cm pangkat 2. Nah, jika kita sudah mendapatkan hasil dari luas limas, maka kita masukkan ke rumus volume limas ya. Afwan, ini bukan prisma ya, ini volume limas segi 4. Nah, adapun rumusnya yaitu luas alas dikali tinggi dibagi 3 sama dengan 49 cm pangkat 2 yaitu luas alasnya dikali tinggi prismanya 5 cm dibagi 3 yang menghasilkan 81,666 cm pangkat 3 atau 81,667. Boleh diambil 2 digit belakang koma, boleh 3, boleh seterusnya ya. Yang penting jawabannya 81,666 seterusnya seperti itu. Kita masuk ke luas permukaan limasnya ya. Luas permukaan limas segi 4 berarti luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegak. Kenapa ditambah 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Segi N, N-nya adalah 4. Ya. Jadi
Kalau 5 segitiga berarti luas alas tambah 3 karena bentuknya segitiga. Nah, tapi dalam hal ini adalah segi 4, makanya luas alas ditambah 4. 4 berasal dari segi yang terdapat di limas itu, alasnya ya. Alasnya berbentuk segi 4 ya, dikali luas sisi tegak. Seperti itu. Jadi tadi kita sudah mendapatkan hasil dari luas alas ya. Luas alasnya 49 cm pangkat 2 yang mana berasal dari luas persegi. Ya, sisi kali sisi. Nah, adapun untuk mencari tahu luas sisi tegak, adapun yaitu rumusnya adalah 1/2 dikali sisi alas dikali bidang miring. Dalam hal ini adalah sisi alasnya 7 cm dan bidang miringnya 6 cm yang menghasilkan 1/2 dikali 7 cm dikali 6 cm. Nah, bagaimana cara mengerjakannya ini? Ingat ya, pada pecahan itu perduanya atau penyebutnya itu adalah dibahagi. Jadi 7 kali 6 42 dikali 1 yang pembilangnya berarti 42 dibahagi 2 atau per 2. Jadi 2 yang di bawah itu adalah dibahagi ya. Jadi untuk Anda soleh-soleh sekalian jangan bingung ini apa gunanya per 2 itu. Ternyata dia dibahagi ya. 7 kali 6 1 kali 7 kali 6 dibahagi 2 yang menghasilkan 21 cm pangkat 2. Seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu luas sisi tegaknya. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Luas alas ditambah N dikali luas sisi tegak. Nah, N-nya adalah 4 karena segi 4 seperti itu. Luas alasnya kita tahu 49 cm pangkat 2 ditambah 4 ya, N-nya 4 dikali 21 cm pangkat 2 luas sisi tegaknya tadi yang di atas. Nah, ada penjumlahan, ada perkalian, tentu saja kita menggunakan yang perkalian terlebih dahulu ya. Kita sudah jelaskan pada operasi hitung. Jadi 49 cm pangkat 2 ditambah 4 kali 21 itu adalah 84 cm pangkat 2. Nah, sama-sama cm pangkat 2, jadi bisa saja langsung kita hitung. Ya, kita jumlahkan yang menghasilkan 133 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan limas ya, limas ini afwan. Jadi luas permukaan limasnya adalah 133 cm pangkat 2. Oke, kita beranjak ke nomor selanjutnya yaitu nomor 4, tentukan volume kerucut berikut. Nah, diberikan kerucut seperti ini, mana jari-jarinya adalah 14 cm, tingginya 27 cm. Ya, jadi diketahui R-nya atau jari-jarinya 14 cm, T atau tingginya adalah 27 cm. Setelah kita tahu, kita masukkan ke rumus volume kerucutnya yaitu 1/3 dibagi pi dikali jari-jari pangkat 2 dikali tingginya. Tinggi kerucut. Kita masukkan nilainya, kita pakai pi yang 22/7 karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Kelipatan 7 itu adalah nilainya ada di perkalian 7 seperti itu ya. Jadi 1/3 dikali 22/7 dikali R pangkat 2 jari-jari pangkat 2 atau jari-jari kali jari-jari atau 14 cm dikali 14 cm dikali tingginya 27 cm ya. Jadi seperti biasa kita kalikan dulu 1 kali 22 dikali 14 dikali 14 dikali 27 cm. Terus kita bahagi 7 ya. Baru kita bahagi lagi dengan 3. Intinya yang pembagaian penyebut atau yang di bawah itu pada pecahan adalah dibahagi sehingga menghasilkan 5544 cm pangkat 3. Seperti itu ya. Jadi mudah ya. Kunci Ustadz ingatkan lagi, kuncinya adalah ada pada di rumusnya. Terdapat pada rumusnya seperti itu. Kita masuk ke nomor 5. Tentukan volume dan luas permukaan bola ya, bola berikut. Nah, ini adalah bentuk bola yang mana jari-jarinya adalah 28 cm. Jadi ini mudah ya karena dia hanya diketahui jari-jari saja. Rumusnya untuk volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3 ya. Jadi ini diapakan? Dikali ya. Kalau digabungkan seperti ini berarti tandanya ia dikali. Ya, jadi 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 maksudnya seperti itu. Kita masukkan nilainya 4/3 dikali, kita menggunakan pi 22/7. Ya, Ustaz jelaskan lagi karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7 atau adalah nilai yang ada pada perkalian 7 seperti itu maksudnya. Kita kalikan R pangkat 3, jari-jari pangkat 3 atau 28 cm kali 28 cm kali 28 cm. Karena itu R pangkat 3 berarti kita kalikan sebanyak 3 kali. Yang menghasilkan 91.989,333 cm pangkat 3 ya. Seperti itu. Jadi Ustadz jelaskan lagi ya,
dikali 22 dulu, dikali 28, dikali 28, dikali 28, kemudian dibagi 7, kemudian dibagi 3. Seperti itu ya. Adapun luas permukaan bola, rumusnya adalah 4 pi R pangkat 2 atau 4 dikali pi dikali R pangkat 2. Jadi mudah ya. Kita masukkan nilainya 4 dikali 22/7 dikali 28 cm dikali 28 cm yang menghasilkan 9.856 cm pangkat 2. Ya, jangan lupa untuk menuliskan satuannya ya. Pangkat 2 untuk luas, pangkat 3 untuk volume. Oke, kita beranjak ke nomor selanjutnya. Pada bangun ruang ya, nomor 6. Tentukan volume bangun ruang berikut. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah pernah mempelajari ini, yang mana pertama itu adalah kubus yang sebelah kiri, yang kanan adalah balok ya. Jadi rumusnya itu kita mencari volumenya, berarti kita tahu dulu volume kubus dan volume balok. Jika kita sudah dapat baru kita jumlahkan ya. Adapun rumus dari volume kubus yaitu sisi pangkat 3. Oke, volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang sisi dari kubus adalah 8 cm. Berarti 8 pangkat 3 karena sisi pangkat 3. Ditambah panjangnya adalah 13 ya, yang di atas untuk balok. Panjang balok itu 13 yang di atas. Lebarnya adalah 8. Dari mana? Karena mengikuti panjangnya kubus ya. Karena lebar itu bukan 21 cm. Itu adalah panjang gabungan dari kubus dan balok 21 itu ya. Nanda soleh-soleh sekalian, jangan terkecoh. Jadi 21 cm itu adalah jumlah atau gabungan panjang dari panjang balok dan panjang kubus. 13 ditambah 8 itu maksudnya. Lebarnya 8. Kenapa? Karena mengikuti lebar dari kubus juga ya. Jadi di sini kubus dan balok itu sama lebarnya seperti itu. Dikali tingginya yaitu 17 cm. Ya, jadi tinggal dioperasi hitungkan. 8 kali 8 kali 8 adalah 512 ditambah yang dalam kurung 13 dikali 8 dikali 17 adalah 1768. Kita jumlahkan hasilnya adalah 2280 cm pangkat 3. Ya, mudah ya. Jadi kuncinya ada di rumus. Oke, kita beranjak ke nomor selanjutnya. Masih di pembahasan yang sama yaitu bangun ruang. Nah, hanya saja berbeda di panjang-panjang sisinya. Oke, sama seperti yang tadi, rumus volume kubus tambah rumus volume balok yaitu sisi pangkat 3 ditambah panjang kali lebar kali tinggi. Yaitu dalam hal ini panjang sisi dari kubus adalah 7, panjang dari balok adalah 8 cm, dikali lebarnya 7 cm. Ya, dikali tingginya 13 cm. Nah, 7 pangkat 3 atau 7 kali 7 kali 7 itu hasilnya 343 ditambah 8 dikali 7 dikali 13 adalah 728. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita jumlahkan yang menghasilkan 1071 cm pangkat 3. Oke. Dan yang terakhir adalah yang ke-8, volume bola yang berjari-jari 21 cm adalah titik-titik-titik cm pangkat 3. Jadi ini adalah soal cerita, tapi yang kita ketahui adalah bola yang jari-jarinya 21 cm. Karena ditanya volume, maka kita mengerjakan volume saja. Kita masukkan ke rumus yang tadi. Volumenya adalah 4/3 kali pi dikali R pangkat 3. Ya, kita masukkan nilainya 4/3 dikali 22/7. Karena jari-jarinya 21 merupakan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi yang 22/7. Ya, 4/3 dikali 22/7 dikali 21 cm sebanyak 3 kali ya, karena pangkat 3 21 kali 21 kali 21 yang menghasilkan 38.808 cm pangkat 3. Nah, seperti itu ya Anda soleh-soleh sekalian. Jadi inilah pembahasan matematika tentang pengayaan kemarin yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Nah, jangan lupa untuk Anda soleh-soleh sekalian untuk belajar dan kembali mengulang pembahasan ini jika belum paham, karena kuncinya ada pada pembahasan ini. Jadi soal MIT itu tidak jauh berbeda dari pengayaan yang sudah kita selesaikan ini ya, hanya saja angkanya yang berubah. Intinya cara pengerjaannya. Jadi apabila Anda sekalian paham rumusnya, jadi insya Allah pasti Anda bisa mengerjakannya. Tergantung dari operasi hitungnya Anda sekalian ya. Perkalian, penjumlahan, pengurangan. Seperti itu. Baik, Ustadz ucapkan terima kasih banyak untuk Anda soleh-soleh sekalian. Ustadz mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.